Tidak terasa waktu berjalan cepat sekali dan kembali kita mau melihat dan belajar firman Tuhan. Selalu saja firman itu menguatkan kita. Di Alkitab ada cerita tentang Elia. Ya, Elia pada saat waktunya atau saatnya tiba, Tuhan membawa Elia kembali ke surga dengan cara yang tidak umum, ya, dengan cara yang tidak pernah dialami oleh orang lain seperti dengan cara yang dialami oleh Elia. Di kitab Kejadian diceritakan bahwa Henokh itu bergaul dengan Tuhan dan dia dibawa ke surga oleh Tuhan. Tapi tidak dikasih tahu gimana kronologisnya. Tapi Elia ini diceritakan, ya. Saya terbatas sekali saudara dalam acara ini untuk menceritakan detail. Nanti saudara baca ya di 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Nah, yang ingin saya sampaikan begini. Setelah Elia terangkat ke surga dengan dijemput oleh kereta, ya, kereta yang berapi. Elia itu dijemput, ya, dijemput. Dia tidak menghilang begitu saja, tapi ada kereta api yang datang lalu menjemput Elia, ya. Dan kereta berapi dengan kuda berapi, kata Alkitab, ya. Jadi kereta kuda yang berapi luar biasa ini ada di angkasa dan terus menjemput Elia. Tetapi saudara, setelah kejadian itu tidak lama, ada nabi-nabi dari Yeriko yang melihat atau mendengar peristiwa itu. Lalu mereka ngomong sama Elisa, wah, jangan-jangan nanti Elia itu memang benar diangkat oleh Roh Tuhan, tapi jangan-jangan nanti sampai di atas dilempar ke gunung, dilempar ke lembah, kata mereka gitu ya. Lalu mereka bilang, yuk kita cari saja, kasihan Elianya. Nanti dia mati gak jelas kuburannya. Barangkali di lembah dimakan sama binatang buas dan segala macam. Di gunung barangkali tersangkut di pohon. Macam-macam lah begitu. Intinya mereka gak percaya kalau Elia itu naik ke surga. Ya, rupanya mereka sudah lupa dengan peristiwa Henokh yang diangkat oleh Tuhan dan lupa kepada kekuasaan Tuhan. Nah, puji Tuhan. Dan akhirnya Elisa sudah bilang enggak usah, jangan pergi. Elisa tahu karena Elia itu kembali ke surga. Tapi yang lain maksa, pokoknya cari. Didapatilah 50 orang laki-laki yang tangkas, yang hebat-hebat, barangkali yang ototnya kayak Gatot Koco, ya, yang luar biasa gitu ya, perkasa kayak Bima gitu ya, mungkin ya, hebat-hebat. Mereka cari dan Alkitab mencatat mereka ke sana ke sini cari, tidak ketemu. Elisa bilang, saya sudah bilang kan enggak usah cari. Dia sudah tidak ada di dunia. Dia tidak di dunia. Kalau mau dengan kata lain, Elisa bilang, enggak mungkinlah Tuhan buang. Enggak mungkinlah Tuhan buang. Pekerjaan Tuhan itu rapi dan sempurna. Pekerjaan itu menyelamatkan. Ini yang saya dapat begini saudara. Kita ini di dalam Tuhan. Ya. Kita percaya ujung jalan hidup kita itu bukan tidak pasti. Tuhan tidak akan menelantarkan kita. Jadi saudara, jangan percaya dengan tipu muslihat iblis yang menganggap orang Kristen itu nanti susah hidupnya, nanti melarat, nanti enggak jelas surga apa enggak. Percaya, Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Dia menyediakan tempat. Yesus bilang, aku kembali ke rumah Bapa, aku menyediakan tempat buat kami.
Orang Kristen, anak Tuhan yang sungguh-sungguh itu tidak akan terlunta-lunta, tidak akan terbengkalai, tidak akan, saudara, selama kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya. Jadi jangan suka dengar cerita-cerita yang gak baik, jangan suka nonton horor, ya. Saya paling anti sekali dengan orang Kristen yang artinya anak Tuhan gak usahlah nonton horor, kayak gak ada hal yang lebih baik, ya. Ya, mari kita mengambil hal-hal yang positif, ya, melihat hal-hal yang positif yang memberkati, yang membangun iman kita, yang menguatkan kita, gitu ya. Nah, jadi mari tetap teguh di dalam Tuhan. Hari-hari ini kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak akan telantarkan hidup kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau yang memanggil kami. Engkau tidak akan pernah menelantarkan kami. Engkau tetap sanggup dan selamanya Engkau berkuasa untuk menyelamatkan kami. Tuhan tidak akan membuang kami. Tuhan bertanggung jawab, haleluya, kami sudah mengalaminya. Kami sudah mengalaminya bahwa Engkau sangat rapi, Engkau sangat-sangat dahsyat menyatakan pertolongan yang ajaib bagi kami. Tolong kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan setia, Tuhan tidak akan membuang kami di sembarang tempat. Karena Tuhan sudah sediakan tempat bagi kami di rumah Bapa yang kekal. Tanamkan firman-Mu di hati kami Tuhan, agar kami tidak goyah dengan berita apapun juga, tapi kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan menolong kita, setia terus ikut kepada Tuhan. Amin.